Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan limpahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya masuk pada pemaparan visi misi saya sangat terharu dengan kejadian hari ini. Ini suatu demokrasi yang memiliki nilai plus untuk rakyat Berligu. Saya salut dengan keberadaan kami 5 calon di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya merasa bahwa terjadi suatu keutuhan, terjadi suatu kebersamaan di antara kita dan di antara kami berlima. Ita idade. Pemaparan visi misi saya sebagai calon kepala desa Berliku nomor urut 5 atas nama Ransianus Maunahak SPD. Visi mewujudkan pelayanan bagi masyarakat desa Berliku secara menyeluruh demi mewujudnya desa Berliku yang maju, mandiri, sehat, sejahtera, serta transparan dalam penggunaan dana desa. Maju dalam hal ini mampu menguasai dan dapat memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk menjawab tuntutan era globalisasi di era digital zaman sekarang. Mandiri mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan dengan mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Sehat mewujudkan masyarakat Berliku yang sehat lahir dan batin. Sejahtera terpenuhinya kebutuhan pokok sandang pangan papan dan menciptakan ruang pemberdayaan ekonomi kreatif bagi masyarakat Berliku. Transparan, terbuka, jujur, akuntabel, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang ada di desa Berliku. Misi saya yang pertama, mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat desa Berliku. 2. Melaksanakan koordinasi antara mitra kerja. Mitra kerja. 3. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan kepastian kelembagaan yang ada di desa Berliku. 5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Berliku dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Berliku dalam berbagai bentuk kegiatan. 7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program kerja yang pertama, mampu mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat. 2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja. 3. Meningkatkan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi menjadi tuntutan yang wajib dipenuhi di era globalisasi saat ini, karena perlu disiapkan media atau wadah
yang dapat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif, yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya sosial ekonomi yang ada di desa Berliku. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Berliku. Mengajak serta memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di desa Berliku seperti PKK, Karang Taruna, PAUD, LPMD, dan lembaga lainnya yang dapat dalam rangka pemahaman tugas pokok dan fungsi untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan serta dalam pemahaman bahwa semua elemen masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan mengoptimalkan serta melakukan pendampingan serta kader posyandu balita dan lansia agar tercapai kesehatan masyarakat secara lahir batin dan melakukan upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Terus mendorong upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perang melawan COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih menjadi musuh besar bagi negara Indonesia. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Berliku dengan melibatkan langsung masyarakat desa Berliku dalam berbagai bentuk kegiatan. Siapapun yang menanamkan dirinya orang Berliku dan lahir di Berliku, tinggal di Berliku, kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama tanpa terkecuali untuk membangun Berliku dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Semua kita mempunyai kesepakatan yang sama tanpa memandang tua atau muda, jenis kelamin, status sosial, untuk ikut aktif dalam organisasi-organisasi yang ada di desa Berliku seperti kelompok tani, pengubahan lansia, pendidikan anak usia dini, kelompok doa, kelompok pemuda, kelompok olahraga, organisasi dan budaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Ferik Nobesia, haukelon supaya Ferik Nobesia say bid hudi rona haukan program kerja. Saya punya program kerja yang nyata bagi masyarakat Berliku ketika saya terpilih sebagai kepala desa Berliku. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak Ibu semua supaya dengar baik-baik. Kalau memang Tuhan menghendaki saya memimpin desa Berliku, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan visi misi saya. Saya punya program kerja nyata yang akan saya lakukan. Yang pertama, menata dan meningkatkan kapasitas infrastruktur, khususnya jalan desa, untuk meningkatkan perekonomian warga melalui akses ke lahan pertanian sawah. B. Mempromosikan kepada pelaku usaha untuk ikut melaksanakan menggerakkan perekonomian warga masyarakat desa Berliku serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi melalui badan usaha milik desa. Nah, ini yang saya sedikit menjelaskan menyangkut dengan BUMDes. Seperti saudara saya Vinus, saudara saya Os, saudara saya Guido, om saya Bapak Yosef, yang tadi saya sudah banyak mendengar menyangkut dengan BUMDes. Minta maaf, saya sedikit menyampaikan, saya pendamping desa dan saya tahu mekanisme atau tata cara pengelolaan BUMDes. Memang benar BUMDes di Berliku itu ada, itu kita tidak bisa pungkiri, dan strukturnya sudah terbentuk. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa BUMDes itu adalah bersama seperti hibah, ya Bapak Petahana,
BUMDes itu hibah dari desa kepada pengurus BUMDes. Nah, pengertian dari hibah ini yang kadang kita tidak mengerti. Kalau hibah berarti kita serahkan sepenuhnya. Kita serahkan sepenuhnya dan kita bertindak sebagai komisioner atau pengawas. Jadi Bapak Desa sudah hibahkan, contohnya di Berligu, kalau saat itu Bapak Desa sudah hibahkan kepada pengurus BUMDes, maka semua urusan Bapak Desa tidak bisa mengambil alih. Nah ini aturan, ya Bapak Desa, ini aturan. Nah, kenapa BUMDes kita macet? Ini masyarakat bertanya, oh Lornehu sudah iba BUMDes. Nah, sederhana saja. BUMDes itu sederhana saja untuk mengembangkan BUMDes itu. Cukup kita penyertaan modal. Tergantung usulan masyarakat. Contohnya kita penyertaan modal 50 juta ataupun 100 juta. Jenis usaha apa yang kita harus buat? Nah kita coba gali potensi yang ada di Berligu. Kalau saya tawarkan begini, BUMDesnya sudah ada. Potensi kita terbesar di Berligu adalah saida, padi ka, jagung ka, ubi ka, fehu ka, ubi, padi. Potensi terbesar. Nah, bagaimana kita memanfaatkan potensi ini? Kita sudah adakan penyertaan modal dari BD, tinggal kita masukkan pengadaan pembibitan, pengadaan bibit, pengadaan pupuk, pengadaan semprot. Bisa. Kenapa tidak bisa? Yang tadi banyak sudah diuraikan oleh Pak Vinus, juga sempat uraikan. Nah, dengan tujuan kan untuk meringankan beban bagi para petani. Pengadaan pupuk, kita bisa kalkulasikan 1 kakak 1 karung pupuk urea ataupun pupuk cair. Nah, dengan perilaku kita, kegiatan kita seperti itu, maka akan meringankan beban para petani. Nah, lalu kemudian uang yang ada kita menada kembali hasil panen dari masyarakat dengan harga di bawah, seperti gabah, ijon, bisa larinya ke mana? Ke BUMDes, tetapi dengan harga di bawah. Orang luar belinya dengan harga 2.500 ya ijon, kita kasih 1.500 atau 2.000, bisa. Banyak yang sudah ijon dia 5.000, ijon 5.000. Nah, BUMDes jangan kasih harga 5.000, kasih naik 7.000 supaya mereka lari ke BUMDes, jangan ke orang lain, pembawa orang lain. Nah, itu manfaat dari BUMDes. Kemudian yang berikut, membentuk kelompok usaha ekonomi bersama KUBE untuk kerajinan tangan anyaman khusus untuk mama-mama dan nenek-nenek. Ya, saya pernah di sini sudah ada kelompok tenun notian, tetapi tidak terkontrol. Kelompok tenun ada, tetapi tidak terkontrol. Lalu pemasarannya tidak ada. Nah, ini yang fatal. Nah, kita harus cari bagaimana kreativitas di Berligu itu kita pasarkan ke orang-orang luar. Nah, caranya seperti apa? Saya bisa menjamin itu. Saya bisa memasarkan hasil karya dari mama-mama dan ibu-ibu di Berligu. Saya siap. Yang berikut, menyiapkan dan mengatur jalur produksi pemasaran dan promosi produksi desa.
berliku sehingga produk BUMDes dapat meningkatkan ekonomi. Itu yang tadi saya sudah jelaskan. Yang berikut, mengusahakan bedah rumah bagi warga yang tidak mampu menyediakan rumah. Ini dalam angan-angan saya ketika saya terpilih. Saya siap membantu bagi kakak yang tidak memiliki rumah. Yang penting jelas dia punya kakak. Saya siap memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Yang penting tetap sasaran. Yang berikut, pemanfaatan lahan kosong di sekitar rumah, pekarangan rumah tangga sehingga bisa lebih produktif. Kami menyebutkannya dengan kegiatan Rumah Pangan Lestari, RPL. Nah, RPL ini seperti ini, Ferik Novesia. Itane kadang soe-soe rai, ya, di halaman rumah itu kita buang-buang, tidak dimanfaatkan. Nah, bagaimana caranya? Desa mengadakan polybag, contoh, mengadakan polybag satu kakak itu satu pak, satu kakak satu pak. Nah, kemudian bibit sayur dikasih sama bibit sayur. Nah, polybag ini kan lena fatik toh, ya, lena fatik. Cukup kita taruh di depan rumah lalu ditanam bibit sayur. Bisa.